Daharinya diangkat ke surga, alangkah sukacitanya. Indahlah harinya, Yesus dambaan hatiku. Dan berdoa terus, harinya Yesus dambaan hatiku. Betapa indah harinya. Amin. Indahlah harinya, Yesus dambaan hatiku. Dari penebus, Baik Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan silakan Tuhan makanya Bapa dan para kita dari semua. Amin. Katakan selamat pagi berkat. Ya. Dengan cinta. Nah, bergabung dan silakan kepada Bapak Charles Namora. Ya. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan ya. Sangat bersyukur sudah normal kembali penggunaan Zoom kita. Jadi kita sudah lebih tenang, tidak terburu-buru lagi seperti selama 1 bulan kemarin ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita tenangkan hati kita. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang sudah kami naikkan, meninggikan Engkau, bersyukur pagi hari ini oleh karena kami terus diajari, dididik oleh kuasa Roh Kudus-Mu melalui panggilan selalu hadir mendengarkan kebenaran kasih karunia-Mu Tuhan yang menjadi sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Besar kasih setia-Mu ya Bapa di surga yang selalu memimpin hidup kami dan memberikan kami kesempatan, semangat yang baru di hari yang baru setiap saat kami datang. Bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Dan berterima kasih atas kehadiran daripada orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberkati mereka semua. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita sapa juga saudara kita yang dari Manado yang bergabung melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati saudaraku Rivo yang selalu setia
bersama-sama dengan kita dalam program ibadah saat teduh kita, belajar bersama, ya. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai kemarin pagi, ya. Hari ini hari Selasa, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 ayatnya yang ke-12 itu. Saya langsung bacakan saja dulu satu ayat ya. Roma 11 ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa ini adalah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana kita membayangkan suatu saat nanti bahwa bangsa Israel itu akan dipulihkan sebagai bangsa kerajaan Allah di bumi ini. Nah, yang menarik, kemarin kita sudah mulai melihat di sini bahwa dikatakan sebab karena pelanggaran mereka berarti menjadi kekayaan bagi dunia. Nah, pertanyaannya adalah kekayaan apa ya yang menjadi milik dunia saat ini? Apakah ini adalah keselamatan yang secara otomatis bahwa semua orang di dunia ini pasti diselamatkan? Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak. Setiap orang yang percayalah yang pasti diselamatkan. Tapi di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada satu hal yang harus kita pahami dengan baik, karena berkaitan dengan perjanjian Allah kepada bangsa Israel yang sudah kita singgung kemarin pagi, yaitu di Kejadian pasal 12, bahwa tidak mungkin ya berdasarkan perjanjian Allah kepada Abraham, tidak mungkin bangsa-bangsa lain itu diberkati oleh Tuhan menjadi kaya ya tanpa melalui bangsa Israel, tanpa melalui kebangkitan bangsa Israel. Ya, yang benar adalah melalui kebangkitan bangsa Israel, bangsa-bangsa lain dikatakan memperoleh kekayaan dan memperoleh rahmat kasih karunia Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah kalau begitu, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bahwa karena pelanggaran, ya, karena kejatuhan, karena kegagalan daripada bangsa pilihan itu, bangsa Israel itu, sekarang dikatakan kekayaan bagi dunia, dan dari kekurangan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Kekayaan macam apa, Bapak Ibu Saudara, yang kita peroleh, ya, bangsa-bangsa lain peroleh atas dasar kejatuhan daripada bangsa Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat secara lebih rinci lagi, pertama-tama, bahwa kekayaan daripada bangsa-bangsa lain melalui kebangkitan bangsa Israel itu terlebih dahulu kita lihat, ya. Itu dulu yang akan kita lihat, ya, supaya jangan ya dicampur adukan, supaya ya saya suka mengatakan supaya jangan diblender gitu ya. Supaya jangan dicampur adukan apa yang menjadi ketetapan Allah untuk ya memberkati bangsa lain berdasarkan perjanjian kepada Abraham, ya, dan apa berkat bagi bangsa lain melalui kejatuhan daripada bangsa Israel. Ini dua hal yang berbeda, ya, benar ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengetahui posisi kita di mana sekarang, karena ini berkaitan dengan apa yang sering kita dengar dalam doa-doa yang disampaikan ya di mimbar-mimbar gereja.
ya, dengan mengatakan, Tuhan karuniakanlah kepada kami berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub, begitu ya. Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Apakah berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub saat ini sedang mengalir? Ya, Bapak Ibu Saudara. Sedangkan bangsa Israel posisinya sedang jatuh. Bagaimana itu? Ya, bagaimana bisa? Jadi jangan mengharapkan apa yang memang tidak dikerjakan oleh Tuhan, tapi harapkanlah dan terimalah apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan saat ini melalui kasih karunia-Nya, yaitu oleh karena kejatuhan dari bangsa Israel, bangsa lain diberkati oleh Tuhan. Dan itu harus kita pahami dengan baik dan tidak boleh dicampur adukan. Nah, saya mulai dari kita akan mulai dengan melihat secara lebih rinci lagi bagaimana keadaan bangsa-bangsa lain sebenarnya, ya. Ketika bangsa Israel dipulihkan itu, apa yang terjadi? Amin. Ya. Kita lihat dulu di dalam Keluaran pasal 33, ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di Perjanjian Lama, Keluaran 33. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga saja dulu. Jadi inilah keadaan, ya, inilah kekayaan, inilah kesejahteraan, inilah berkat yang diterima oleh bangsa Israel, ya, apabila mereka sedang dibangkitkan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan berdasarkan covenant perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Keluaran 33, saya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, bangsa Israel, yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya adalah berupa wilayah tanah perjanjian. Jadi secara fisik, bukan secara rohani saja Bapak Ibu Saudara, ya. Secara fisik, ya. Secara jasmani, secara materi, ya, diberikan negeri, sebuah negeri kepada bangsa Israel. Bagaimana karakter daripada negeri, ya, yang diduduki atau yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu? Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi kita lihat di situ, ya, karakter daripada berkat yang Tuhan berikan di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan itu dikatakan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sudah jelas berbicara apa? Ini fisik apa rohani? Itu fisik Bapak Ibu, materi itu, material itu, ya. Kekayaan secara materi itu yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ya, itulah yang disebut dengan tanah suci, tanah pusaka daripada bangsa Israel. Ya, tanah Kanaan, tanah pusaka. Kita tidak punya tanah pusaka di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita akan meninggalkan semuanya suatu saat kalau Yesus datang mengangkat kita. Amin. Mengangkat kita di awan-awan. Kalau orang Israel tidak bisa meninggalkan tanahnya, tidak bisa. Mereka tidak bisa meninggalkan negerinya. Ya, karena apa? Memang mereka ditetapkan untuk itu Bapak Ibu Saudara.
Iya, jadi itulah makna daripada perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, jadi kalau kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, ya pergilah ke Yerusalem sana. Karena di sana tempatnya, di sana lokusnya, ya, di sana lokasinya, bukan di bangsa-bangsa lain, ya, bukan di Indonesia, bukan di Amerika, tapi di Yerusalem sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat di situ sekali lagi bahwa Tuhan menjanjikan sebuah negeri, tanah pusaka yang kaya, yang subur. Ya, Bapak Ibu Saudara, untuk siapa? Untuk kita? Tidak. Ya, untuk bangsa Israel, bangsa pilihan, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita lagi berikut setelah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, kaya raya bangsa Israel secara materi, kaya raya bangsa Israel secara materi. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Selain daripada itu kita lihat lagi ya Yeremia pasal 30. Mari kita lihat dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di Alkitab kita, Yeremia pasalnya yang ke-32. Yeremia pasal 32. Mari kita lihat ya. Yeremia pasal 32. Oke. Yeremia pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-20. Saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-22. Ya, demikian firman Tuhan. Yeremia 32 mulai dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan